Oke adik-adik, kembali lagi dalam program belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langkah Padane. Oh ya adik-adik, bagaimana tadi setelah jeda iklan? Kalian tahu kan tadi pas ada iklan, itu tayang di televisi kalian ada iklan yang ada di televisi. Kemarin kalian sudah belajar mengenai apa itu pengertian iklan, apa jenis-jenis iklan, dan bagaimana media yang digunakan dalam iklan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai iklan yang menggunakan media elektronik. Ya, iklan adalah informasi yang disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, iklan bisa berisi atau dengan tujuan iklan komersil atau iklan layanan masyarakat atau non-komersil. Selanjutnya, ada beberapa jenis media yang digunakan dalam iklan, yaitu media elektronik dan media cetak. Dalam media elektronik, kita bisa melihat yang pertama, iklan televisi, iklan radio, iklan internet, dan iklan media elektronik papan reklame. Yang pertama, iklan televisi. Iklan televisi ini biasanya berupa gambar, suara, atau bahkan video. Sedangkan iklan radio hanya berupa suara saja sehingga bersifat audio. Sedangkan iklan internet hampir sama dengan iklan televisi, hanya ditayangkan di website atau di dalam blog atau media sosial. Selanjutnya, ada yang tahu tidak papan media elektronik apa? Papan media elektronik itu adalah papan reklame yang biasanya dipajang di pinggir-pinggir jalan atau di pusat-pusat pembelanjaan. Adapun ciri-ciri iklan secara keseluruhan yaitu kalian bisa melihat ciri iklan dalam media elektronik. Yang pertama, disampaikan dalam bentuk gambar, suara, dan gerakan atau video. Selanjutnya, memiliki durasi yang cukup singkat. Kemudian memiliki gaya bahasa yang mudah dipahami sehingga kalimat yang digunakan singkat, menarik, logis, dan sopan, serta memiliki sifat persuasif yaitu dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat. Selanjutnya, khusus untuk iklan di radio, yang sangat penting di sini adalah suara. Suara harus menonjolkan informasi yang disampaikan di dalam radio. Dan ciri iklan yang terakhir adalah biasanya di dalam suatu iklan elektronik selalu diiringi oleh musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung iklan tersebut. Setelah kalian mengetahui media yang digunakan dalam iklan elektronik, kalian bisa membuat sebuah kesimpulan dari informasi yang ada dalam iklan. Bagaimana cara membuat kesimpulan dalam sebuah iklan? Yaitu kalian bisa melakukannya dengan memperhatikan inti pembicaraan atau gagasan pokok kalimat iklan. Selanjutnya, biasanya kalau iklan di dalam media elektronik itu durasinya sangat cepat sehingga kalian rada susah mengikuti apa sih inti pembicaraan dalam iklan. Jadi yang harus kalian lakukan selain mencatat, kalian juga bisa merekamnya dalam bentuk video sehingga kalian bisa membukanya atau melihat kembali isi iklan tersebut secara berulang-ulang sehingga kalian bisa membuat kesimpulan berdasarkan catatan dengan menggunakan bahasa sendiri yang ringkas, padat, jelas, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Oke, selanjutnya kita akan melihat mempraktekkan bagaimana caranya membuat kesimpulan dalam sebuah iklan. Kalian bisa tidak anak-anak di rumah membuat kesimpulan dari suatu iklan? Tadi saja caranya kalian melihat dengan melihat suatu iklan. Nanti ketika jeda, tugas kalian adalah memperhatikan iklan tersebut, kemudian mencatat bagian-bagian mana yang penting. Setelah itu, kalian menggunakan bahasa sendiri yang sopan
yang ringkas, yang jelas, sehingga kalian mampu membuat inti kesimpulan dari sebuah iklan. Oke, selanjutnya, apakah kalian pernah melihat iklan di televisi? Sering ya, pasti kalian sering. Salah satunya mungkin iklan apa ya yang selalu ada ketika mau bulan Ramadan? Pasti iklan sirup ya. Iklan sirup. Wah, sirup ini termasuk tadi ke dalam campuran ya. Iklan sirup, walaupun kita ngomongin sirup ya, tapi belum tentu kalian jangan berpikir macam-macam dulu. Wah, Miss nanti minum sirupnya. Tidak. Sirup ini tidak akan diminum. Sirup ini hanya untuk sumber belajar sebagai contoh campuran homogen. Oke, selanjutnya setelah kalian mencatat tadi yang perlu dicatat, ingat ya, tugas selanjutnya adalah ketika jeda nanti kalian perhatikan salah satu iklan, kemudian kalian membuat kesimpulan dari iklan tersebut. Adik-adik siap-siap ya untuk melakukan tugas berikutnya, yaitu mencatat, membuat kesimpulan dari iklan tersebut. Sebelumnya, pembahasan materi selanjutnya kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap saksikan program belajar di rumah, jangan kemana-mana ya. Hai adik-adik, kembali lagi dalam program belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Laka Padane. Oke adik-adik yang baru bergabung, ayo kita saksikan kembali acara program belajar di rumah ini. Tadi tugas sebelum break apa? Ayo, masih ingat gak tugas dari Miss? Ya, tugasnya yaitu membuat kesimpulan dari satu iklan yang ada pada saat jeda tadi. Sudah kalian lakukan belum? Oh, sudah ya? Oke, baiklah. Kalau kalian sudah melakukannya, terima kasih ya. Selanjutnya, Miss akan memberikan satu buah contoh iklan yang ditayangkan di internet, yaitu contoh iklan tayangan tari kreasi daerah ya. Tari ini akan dilaksanakan di Keraton Yogyakarta. Kalian pernah tidak melihat atau menyaksikan pertunjukan tari? Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pertunjukan tari yang akan dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Iklan ini Miss dapat dari internet, yaitu dari Instagram. Anak-anak pasti sudah punya Instagram kan? Anak zaman sekarang mana mungkin gak punya Instagram? Oke, kenapa sih kalian atau kita semua harus mengetahui tentang tari kreasi daerah? Bagi yang sudah pernah menyaksikan pertunjukan tari kreasi daerah, kalian akan sangat kagum terhadap kemampuan para penarinya. Mereka bisa menarikan dengan berbagai gaya, dengan alunan musik yang sangat halus, kemudian menggerakkan badan mereka. Selain itu, mereka juga dapat membentuk formasi-formasi yang sangat bagus. Jika kalian pernah melihat atau memperhatikan pertunjukan seni tari, maka kalian akan melihat suatu kekaguman kepada para penarinya. Dalam seni tari kreasi daerah, yang paling penting adalah bentuk atau formasi yang dilakukan oleh para penari. Bentuk atau formasi yang dilakukan oleh penari itu disebut dengan pola lantai. Ada yang masih ingat apa sih itu pola lantai? Ayo, masih ingat nggak? Pola lantai adalah pola atau gerakan yang dilakukan oleh penari dengan melakukan perpindahan secara berpola dan bergeser dari posisi awal ke posisi berikutnya dalam suatu ruang menari. Ada berapa jenis pola lantai yang biasanya dikuasai oleh para penari. Biasanya yang dikuasai oleh para penari dalam satu gerakan tarian itu tidak hanya satu pola lantai saja, bisa juga terdiri dari berbagai pola lantai. Yang pertama, pola lantai yang paling sering dilakukan yaitu pola lantai vertikal.
pola lantai vertikal atau tegak. Kemudian pola lantai horizontal atau mendatar, pola lantai menyilang atau diagonal, pola lantai melengkung, dan pola lantai zigzag. Oke, adik-adik, kita perhatikan ya mengenai bentuk dari pola lantai vertikal. Gambar bentuk pola lantai dari gambar vertikal yaitu posisi penari dibuat lurus dari depan ke belakang, seperti membuat baris. Kemudian pola lantai seperti ini biasanya kita temukan pada tari seperti ini gambarnya. Selanjutnya pola lantai mendatar atau horizontal, di mana para penari melakukan posisi baris dengan dari samping kiri ke samping kanan atau sebaliknya ya, dengan gambar seperti ini. Selanjutnya ada pola lantai menyilang atau diagonal, di mana posisi penari melakukan pergeseran secara menyudut dari sisi kiri ke sisi kanan secara menyilang. Gambarnya adalah seperti tari kreasi panahan ini. Anak tersebut ada 5 orang, ada yang di sebelah kiri, dan yang paling menonjol adalah ada orang yang di tengah. Itu menentukan bahwa posisi ini adalah posisi menyilang atau diagonal. Selanjutnya ada posisi pola lantai melengkung. Posisi pola lantai melengkung ini adalah posisi penari membuat lengkungan baik itu ke depan maupun ke belakang. Ini adalah salah satu contoh tariannya. Selanjutnya ada posisi zigzag. Posisi zigzag yaitu pola lantai yang dimana penarinya melakukan posisi secara berliku. Ada yang di depan, di belakang, kemudian kembali lagi ke depan dan ke belakang. Dengan gambar seperti ini. Ya. Selanjutnya, adik-adik, beberapa contoh tari kreasi daerah yang menggunakan pola lantai ini sangat terkenal sekali adik-adik, yaitu tari saman. Ada yang tahu dari mana tari saman? Ya, betul, dari Aceh. Pola yang digunakan yaitu pola horizontal. Selanjutnya, tari bedaya Ketawang menggunakan pola lantai diagonal. Adapun tari Sekapur Sirih menggunakan pola lantai melengkung. Dan tari Yosefan pola lantai vertikal. Ada yang tahu dari mana tari Yosefan? Betul, dari Irian Jaya atau dari Papua. Oke, selanjutnya kita akan melihat. Setelah kita tahu, ternyata pola lantai itu sangat bervariasi ya. Untuk apa sih fungsi dari pola lantai? Fungsi pola lantai adalah yang pertama untuk menata gerakan penari. Supaya gerakannya tidak monoton, maka penari melakukan perpindahan gerak atau pola. Selanjutnya untuk menciptakan kekompakan antar penari. Sehingga ketika para penari terjadi di dalam suatu pentas, tidak akan terjadi ketidakkompakan karena sudah menguasai pola lantai. Selanjutnya akan membentuk komposisi dalam pertunjukan tari sehingga menjadikan tarian lebih indah dan menarik untuk dilihat. Oke, contoh tarian dalam pola lantai lainnya, yaitu ada tari tandak dari Riau. Ini merupakan contoh pola lantai melingkar, yaitu kreasi dari pola lantai lengkung. Selanjutnya tari tambun dan bungau dari Kalimantan Tengah yang merupakan posisi horizontal. Selanjutnya tari legong berasal dari Bali, yaitu pola lingkaran, merupakan kreasi dari pola lantai melengkung. Selanjutnya ada tari saman yang merupakan pola lantai mendatar atau horizontal. Selanjutnya ada tari andun dari Bengkulu, merupakan kreasi lengkung atau lingkaran. Selanjutnya ada tari Mandabong Toraja dari Sulawesi Selatan.
Tari Mabadong Toraja ini memiliki posisi melengkung, yang artinya nanti dia akan membuat pola lantai lingkaran ya. Jadi kreasi lingkaran itu merupakan pengembangan dari pola lantai melengkung. Selanjutnya ada tari Randai dari Sumatera Barat, sama dari memiliki pola lantai melingkar dari kreasi melengkung. Selanjutnya ada tari Sedati dari Aceh yang memiliki pola lantai vertikal. Oke, selanjutnya adik-adik semua, setelah kita menyaksikan acara program belajar dari awal sampai akhir, ada baiknya kita membuat sebuah kesimpulan. Namun sebelum kita membuat kesimpulan, kita akan mereview kembali berbagai hal mengenai pola lantai dalam tarian daerah. Oke adik-adik, kalian penasaran tidak sih apakah kalian itu bisa mempraktekkan pola lantai dalam tarian? Harusnya bisa sih, kan gampang semua ya. Oke, kalau kalian penasaran, coba kalian praktekkan di rumah, membuat sebuah tari kreasi yang kalian ciptakan yang didasarkan dari pola lantai sebuah tarian. Bisa kalian menggunakan pola lantai vertikal, ataupun yang vertikal, yang horizontal, yang melengkung, silang, ataupun yang zigzag. Oke, saat jeda iklan nanti kalian bisa mempraktekannya bersama keluarga ya, hitung-hitung olahraga saja. Ya, baiklah kalau begitu. Sebelum kita lanjutkan ke dalam pembelajaran berikutnya, kita akan mengikuti jeda iklan terlebih dahulu. Tetaplah bersama program belajar di rumah. Kembali lagi dalam program belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langkah Padane. Oke adik-adik, setelah tadi jeda, kalian ada yang melakukan gerakan tari dengan menggunakan pola lantai tadi tidak? Oh, ada ya. Kalau ada, jangan terlalu capek ya, karena kan kalian sedang puasa. Tapi kalau kalian masih semangat, kalian boleh melakukan pola lantai tadi lagi, mempraktekannya bersama keluarga kalian di rumah ya. Bisa mengajak orang tua, adik, kakak untuk melakukan hal-hal yang positif supaya kita tetap sehat dan hati kita tetap bahagia. Oke, setelah kita menyaksikan berbagai acara yang kita lalui tadi, yaitu belajar di rumah mulai dari sesi awal sampai sesi terakhir, saatnya kita untuk mereview kembali apa saja sih yang sudah kita pelajari sekarang. Miss ingatkan kembali ya. Yang pertama, kita tadi belajar tentang campuran. Yang kedua, kita tadi belajar mengenai apa? Iklan. Ya, iklan media elektronik. Yang ketiga yaitu kita belajar mengenai pola lantai dalam kreasi seni. Selanjutnya, tugas kalian adalah membuat kesimpulan. Ayo, ada yang bisa membuat kesimpulannya? Jangan bingung dulu. Coba ingat-ingat kesimpulannya apa ya? Kalau masih bingung, baiklah, akan Miss bantu ya membuat kesimpulan. Kita perhatikan ya kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu campuran terdiri dari dua atau lebih zat tunggal yang bisa menghasilkan campuran homogen dan heterogen dengan berbagai alasan tadi. Selanjutnya, yang kedua adalah mengenai iklan elektronik. Iklan elektronik terdiri dari iklan yang ada televisi, iklan internet, iklan radio, dan iklan reklame elektronik. Dan kesimpulan yang ketiga, apa ayo? Ingat, mengenai pola lantai. Pola lantai dalam tarian memiliki 5 dasar pola lantai.
yaitu pola lantai vertikal, horizontal, silang, melengkung, dan zigzag. Oke. Kalian sudah bisa kan membuat kesimpulannya? Jangan lupa dicatat ya, supaya kalian bisa ingat terus pada kesimpulan pembelajaran kali ini. Setelah kalian bisa membuat kesimpulan, maka hal selanjutnya adalah apa ya kira-kira kalau di sekolah, kalau habis belajar biasanya ngapain sih? Pulang? Oh, bukan. Sebelum kita pulang, kita selalu melakukan evaluasi. Evaluasi, jangan deg-degan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul saat evaluasi ini berfungsi supaya kalian bisa mengingat kembali apa yang sudah kalian tangkap saat pelajaran tadi. Yuk kita mulai dengan evaluasi. Pertanyaan pertama, yaitu 1. Informasi penting pada iklan radio hanya diperoleh melalui, ada yang tahu tidak melalui apa? Ayo, melalui apa ya? Coba kalian lihat jawabannya. Ya, betul, melalui suara atau audio. Selanjutnya, soal kedua, bahasa yang digunakan dalam iklan elektronik harus mampu mengajak masyarakat agar tertarik dengan apa yang diiklankan. Sifat inilah yang dalam istilah bahasa Indonesia yaitu apa? Ayo anak-anak. Terutama nih anak-anaknya Miss. Anak kelas 5 B SDN Kebon Baru 4 Kota Cirebon. Mana? Walaupun Miss ngajar di SD Kebon Baru 4 5B, yang 5A sama 5C tetap ikutin ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan nomor 2 tadi ya. Jawabannya adalah persuasif. Betul, yang jawab persuasif hebat. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu iklan yang biasanya dipasang pada papan elektronik yang berada di pinggir jalan atau pusat perbelanjaan termasuk ke dalam iklan. Iklan apa? Ayo. Namanya iklan apa ya? Ayo diingat-ingat kembali. Jangan sampai kalian itu lupa. Ayo, yang suka dipasang di jalan atau di pusat-pusat perbelanjaan tuh yang biasa berupa gambar, video atau bisa berupa running text yang jalan begitu. Sudah ingat? Ya. Kalau sudah ingat, kita lihat jawabannya adalah iklan reklame elektronik. Oke, good. Selanjutnya, lanjutkan ya ke pertanyaan nomor 4. Iklan biasanya dipasang pada website atau vlog. Disebut iklan, ada yang tahu iklan apa? Ini mah gampang sekali ya. Kan hampir semuanya juga saat kegiatan belajar di rumah pasti menggunakan ini. Iklan apa sih ini? Betul, yaitu iklan internet. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kelima, yaitu gerakan penari yang berbaris menyudut ke kiri dan ke kanan disebut pola lantai apa? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Pola lantai apa yang dilakukan oleh para penarinya itu menyudut dari kiri ke kanan? Berarti suka ada di tengah-tengahnya, ada satu seperti ini. Jawabannya apa? Ini bukan tidak ya, tapi pola lantai diagonal atau menyilang. Good ya anak-anak, kalau kalian sudah bisa menjawab 5 evaluasi ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu pola lantai tari kecak yang berasal dari Bali adalah gampang sekali jawabannya kan? Gampang kan? Iya, pola lantai melingkar. Selanjutnya, pola lantai lingkaran merupakan pengembangan dari pola lantai. Lingkaran itu merupakan pola dasarnya dari apa? Pola lantainya yaitu melengkung. Betul. Pertanyaan ketiga yaitu mengandung endapan merupakan ciri dari campuran yang sudah kita praktekkan tuh di awal. Yang mengandung endapan itu salah satunya adalah tepung tapioka, yaitu termasuk ke dalam campuran apa? Jawabannya gampang sekali kan?
Yaitu campuran heterogen. Oke, selanjutnya campuran air dan kecap termasuk ke dalam campuran dalam bentuk zat apa dan zat apa. Gampang sekali ini Mah ya. Kalian pasti ingat kan campuran antara kecap tadi dengan air. Apakah dia bersatu? Tidak. Ya, kalau tidak bersatu berarti tadi itu campurannya apa ya? Nih, campuran heterogen, tetapi ini termasuk ke dalam zat apa? Zat cair. Oke, yang jawab zat cair, betul, kalian hebat. Zat cair, kecap zat cair, dan air pun zat cair. Selanjutnya, yang kelima yaitu saat kita membuat larutan oralit ada 3 zat yang termasuk di dalam komponennya, yaitu ada yang pernah diare tidak? Ada yang pernah diare kan? Kalau pernah diare, pertolongan pertamanya yaitu adalah dengan membuat oralit. Oralit itu terdiri dari berapa komponen? Ada 3 komponen yang membentuknya. Yang pertama yaitu, tanya ke mama. Oh, sudah pada bisa ya. Oke, yang pertama yaitu air. Yang kedua garam. Yang ketiga gula. Ya, dari ketiga campuran tadi, komponen ini merupakan mengandung oralit yang bisa dijadikan bahan oralit. Oke, selanjutnya anak-anak, marilah kita setelah melakukan evaluasi ini, kita sudah bisa mengetahui berbagai pelajaran hari ini ya. Dengan itulah Miss pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih sekali setelah kalian menyaksikan program ini. Kemudian ini ada pesan dari Miss ya sebelum Miss menutup program ini, yaitu tetaplah kalian di rumah dan menjaga kesehatan. Walaupun kalian bosan, kalian harus tetap berada di rumah ya. Selanjutnya kalian juga harus menjaga kesehatan kalian, sering mencuci tangan dan juga olahraga ringan. Oke, demikianlah program belajar di rumah kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai jumpa dalam program belajar di rumah selanjutnya. Tapi sebelumnya Miss mau mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk Kota Cirebon. Semoga pendidikan di Kota Cirebon maju. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.